Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah membangunkan kita dari istirahat tidur malam kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga saja rangkaian aktivitas kita pada kajian tubuh mengaji menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian yang sudah kita agendakan, yakni terkait dengan sujud. Di dalam syariat fikih ada sujud sahwi, ada sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah karena bentuk ketundukan seorang hamba. Manusia yang memiliki sifat keras, terkadang bandel, sudi tidak dia meletakkan keningnya di hadapan Rabbul Alamin. Sementara isi kepala kita ini sesuatu yang paling berharga. Wajah kita ini Allah ciptakan sebagai organ yang paling mulia dan paling penting, tetapi di hadapan Allah diletakkan rata dengan kaki kita, dengan tumit kita. Kemudian di dalam sujud kita membaca tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka sujud ini menjadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Posisi manusia yang paling dekat yakni ketika dia sujud di hadapan Allah. Bisa juga kita ambil filosofi makna bahwa logika kita letakkan di hadapan wahyu, tunduk patuh tanpa membantah, yang biasa disebut dengan sami'na wa ata'na. Telinga kita mendengar dan kita mentaati. Tidak usah berpikir-pikir panjang lebar. Gak usah dibanding-bandingkan syariat ini dengan syariat yang lain. Apalagi wacana-wacana untuk membudidayakan atau membudayakan syariat. Nah, ini tidak usah lagi dibahas. Jadi wahyu itu harga mati, itu wahyu. Nah, terkadang akal logika kita itu sombong, mengotak-ngatik yang sudah pasti, yang sudah qat'i. Nah, maka simbol sujud di hadapan Allah ini adalah simbol ketundukan logika di hadapan wahyu juga. Maka gerak fisik iblis laknatullah di dalam Al-Quran itu disimbolkan
sebagai bukti ketaatan itu diperintahkan untuk sujud, bukan ruku, sujud. Karena apa? Secara ilmu iblis lebih senior daripada Adam. Pengetahuannya, pengalamannya lebih luas. Nah, tetapi dimuliakannya manusia itu bukan hanya semata-mata memiliki kelemahan atau memiliki kecanggihan onderdil manusia di hadapan dibandingkan dengan iblis. Ya, secara ilmu, ya saya sih hanya meraba kayaknya iblis ini bisa juga dia bahasa-bahasa Eropa, Cina, Amerika itu bisa kayaknya. Bahasa seluruh manusia itu bisa. Kemudian kenal sama ulama-ulama, para nabi itu kenal. Nah, tapi sejauh mana kekuatan iblis untuk tunduk atas perintah Allah, inilah yang diuji. Yang dipuji oleh Allah adalah ketaatannya, bukan kepandaiannya. Maka dalam perkara ibadah yang paling penting di dalam agama kita sendiri, itu Allah masih mengizinkan, menampakkan kekurangan manusia, yakni apa? Lupa. Sholat yang seharusnya itu khusyuk, tumakninah, itu sangat potensial sekali lupa. Bukan lupa nggak sholat, ya bisa juga lupa nggak sholat. Tapi ketika sholat itu hadirlah ingatan-ingatan kita yang lain, sehingga mengganggu kekhusyuan sholat kita. Lupa jumlah rakaat, ya macam-macam. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 1231 dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bil adzani," apabila azan dikumandangkan, "adbara syaitanu lahu duratun," maka setan lari, "hatta la yasma'a al-adzana." Ya, larinya itu disebutkan di sini sampai terkentut-kentut. Hingga tidak terdengar lagi azan, dia menjauh dari azan. Ya repot juga ya setan di Indonesia ini. Lari dari Gunung Terang ke Gria, di sana azan lagi. Kemudian ke Purnawirawan ada azan lagi, repot juga. Apakah larinya kemana ini wallahu alam. Tapi hadis ini sahih. Dan ini berita ghaib bahwa setan itu kalau mendengar azan lari sampai terkentut-kentut. Durotun, kentut-kentut. Ini saking kagetnya, saking terburu-burunya, saking tidak sukanya dengan suara azan. Kemudian fa'idha qudiyal azanu, maka apabila azan telah berlalu, aqbala, ya, dia kembali. Fa'idha suwiba biha adbara, kemudian apabila nanti iqomah, lari lagi dia. Iqomah dikumandangkan, dia lari lagi. Nah, kembalinya setan pasca iqomat itu untuk membuat manusia terlintas, untuk mengganggu, memberikan was-was, sesuatu yang tadinya nggak hadir di ingatan kita, ketika sholat tiba-tiba ingat. Nah ini, maka syariat sujud sahwi ketika lupa ini salah satu diantaranya adalah
untuk menghinakan syaitan. Ya, itu hadisnya sahih, untuk menghinakan syaitan. Ada dua, yakni untuk menyempurnakan kekurangan dari kelupaan, entah apa namanya rokaat. Kalau lupa rokaat kemudian ada yang mengingatkan, nanti ada caranya. Maka dalam tema yang kita bahas kali ini, wallahu a'lam, apakah sampai kepada sujud tilawah dan sujud syukur atau tidak, karena sujud sahwi saja juga sudah cukup banyak. Padahal rencana pekan depan kita akan membahas tentang fikih kurban, karena memang momentumnya sudah mendekati hari raya Idul Adha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Profesor Hasbi As-Siddiqi, ya, salah satu ulama yang menjadi referensi Majelis Tarjih, beliau telah meneliti seluruh pendapat mazhab, kemudian menyimpulkan ada lima poin. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah meninggalkan tasyahud awal karena lupa pada sholat zuhur. Jadi di rakaat kedua itu langsung berdiri. Kemudian beliau bersujud di akhir tasyahud sebelum salam dengan takbir, yakni sujud sahwi. Jadi setelah lupa ingat gitu, maka kok tadi kayaknya belum tasyahud ya. Nah, maka beliau sebelum salam itu sujud sahwi. Ya, sujud dengan membaca takbir, Allahu Akbar, sujud. Nah, bacaannya nanti ya, apa sekalian ya, bacaannya adalah seperti bacaan sujud saja. Adapun bacaan yang sering dihafal, sering tertera pada kitab-kitab, sebenarnya bukan kitab masyhur ya. Ini ada pendapat bahwa subhana man la yanamu wa la yashu, ini telah diteliti oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan itu, yakni subhana man la yanamu wa la yashu. Maka aku katakan, aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali. Hadis itu diteliti dari mana asalnya, tidak ketemu. Jadi ya, ini dalam kitab At-Takhlis ya, At-Talkhis ya, Al-Habir, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu membaca apa? Bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Enggak ada tambahan wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal a'la titik. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu bacaan sujud sahwi. Terkait dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, ini sudah diteliti oleh Al-Imam Ibnu Hajar, tidak ada asalnya, atau dalam kaidah ilmu hadis la aslalahu biasanya. La aslalahu, tidak ada asalnya. Berarti kalau tidak ada asalnya, yang dimaksud tidak ada asalnya menurut periwayatan yang sahih, yang dinilai sahih oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Berarti tidak ada kewajiban atau sunnah bagi kita untuk membaca bacaan itu. Kalau mau membaca, kata beliau subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini juga pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab fikih beliau Al-Mughni. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah. Nah ini. Kemudian
Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salam ya sebelum selesai sholat asar, maksudnya belum menyempurnakan 4 rakaat beliau salam ya, bahkan rakaat yang kedua, jadi sholat asarnya itu 2 rakaat, maka setelah selesai sholat Rasulullah langsung pergi ke depan Masjid Nabawi bersandar di bawah pohon kurma. Kemudian ada seseorang, padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu tidak berani bertanya, tidak berani klarifikasi. Nah, kemudian ada seseorang yang nyeletuk, alhamdulillah sholat sudah dikosor, sudah sholatnya sudah dikurangi. Rasulullah kaget, kenapa? Emang ada apa? Ya Rasulullah sholatnya 2 rakaat, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW ya beliau bangun kemudian menyempurnakan sholat tersebut, kemudian sujud 2 kali sesudah salam. Ini saya pernah diskusikan ini dengan majelis tarjih PWM di rumah Pak Samsul Hilal. Kemudian waktu itu di sana juga ada teman-teman beliau yang saya lihat juga ahli-ahli hadis gitu. Saya tanya tentang hadis-hadis terkait dengan lupa jumlah rakaat kemudian menyelesaikan, misalkan maghrib seharusnya 3 dia cuma 2. Yang rata-rata sering lupa ya asar, atau yang sholat 4 rakaat lah ya, asar, zuhur, isya itu 3. Maka tidak mengulang sholat, tetapi menambah jumlah sholat. Bahkan ada hadis Bilal azan qomat ya, misalkan gini, loh Pak Imam tadi sholat isya-nya cuma 3 rakaat loh, kurang 1. Nah qomat lagi tambah 1 rakaat, sudah itu sujud sahwi 2 kali setelah salam. Itu caranya, tidak mengulang sholat. Ya, ini jangan dianggap kok jadi bubar kayak gini, kacau gini. Bukan, memang seperti itu. Rasul juga mengalami gitu. Apalagi kita. Ya, saya pernah praktekkan ini. Saya sholat isya itu 3 rakaat karena lupa ya, bukan ingin mempraktekkan itu, bukan, karena memang lupa. Kemudian jamaah bilang kayaknya kurang 1 Pak Imam. Oh yaudah, lanjut 1 lagi, selesai. Itu cara. Kemudian sujud sahwi 2 kali setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allahu Akbar, sujud, baca tadi subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma hamdika. Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud sahwi lagi 2 kali sujudnya. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi hanya ketemu 5, nanti ini baru sampai 2. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW pernah bersalam sebelum menyelesaikan rakaat akhir. Sesudah diingatkan, beliau masuk lagi ke masjid. Bilal iqomat, ya beliau sholat 1 rakaat lagi. Nah ini, itu hadisnya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW pernah sholat zuhur 5 rakaat, kebablasan, ya 5 rakaat. Kemudian beliau sujud sesudah salam, ya, sujud sahwi. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW pernah sholat asar 3 rakaat. Sesudah beliau masuk ke rumahnya, beliau diingatkan, maka beliau keluar lagi ke masjid mengerjakan 1 rakaat lagi. Kemudian beliau sujud sesudah salam. Jadi yang sebelum salam dan sesudah salam itu nanti kita simpulkan di akhir ya. Kemudian tentang sujud sahwi, itu bisa dilakukan ketika seseorang sholat sendiri ataupun berjamaah. Bagi makmum yang masbuk, ya, bagi makmum yang masbuk itu
boleh mengikuti sujud sahwinya imam. Dalam pendapat yang lain, tidak mengikuti imam, tetapi dia menyempurnakan kekurangannya. Kan masbuk tuh ya. Itu. Supaya apa? Dan ini yang lebih rojih, dia menyempurnakan kekurangannya. Jadi meskipun kita sholat sendiri, kemudian ragu apakah sudah Robi Firli apa belum duduk, atau mungkin ini sudah duduk tapi kok lupa duduk lagi, jadi Robi Firlinya 2 kali. Nah itu kalau terlintas keraguan ya, itu disunnahkan untuk, bahkan diwajibkan untuk sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini nggak bayan-bayan ya. Sebagian ulama berpendapat wajib, karena apa? Rasulullah menganjurkan untuk menyempurnakan kekurangan karena lupa. Yang kedua untuk menghinakan syaitan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, likulli syahwi sajdatani. Ini hadis dari sahabat Sauban ya, dalam Alkitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu kitab sarah atau kitab penjelasan dari kitab Matan Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cukup jelas tentang sujud sahwi. Ini saya ringkas saja supaya cepat selesai, biar kita bisa tuntas ke sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah secara bahasa artinya bacaan. Sedangkan istilah sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika melewati ayat-ayat yang sudah dikodifikasi oleh Rasulullah sendiri, sudah dipraktekkan. Ya, ayat-ayat tersebut ayat yang mengandung sajadah. Ya, ini banyak ayat, ada 10 ayat yang disepakati, ada 4 ayat yang diperselisihkan, dan ada 1 ayat yang juga diperselisihkan tentang kemarfu'an. Yang satu ini karena tidak ada hadis marfu'. Hadis itu secara sanad itu ada marfu'. Marfu' itu hadis yang sudah jelas bahwa sampai sanadnya ke Rasulullah, namanya marfu'. Nanti ada maqtu'. Ya, yang maqtu' itu hadis hanya berhenti sampai para sahabat. Jadi sahabat hanya berkata aku berkata begitu, tidak mengatakan Rasulullah atau aku melihat Rasulullah, itu tidak. Nanti yang terakhir berhenti di tabi'in yang disebut dengan hadis majhul. Ya, kalau punya anak jangan dinamain majhul. Pedot. Terputus. Ya, tidak sampai gitu ya, tidak sampai. Iya. Nah, sujud tilawah ini dilakukan orang yang sedang membaca Al-Quran itu sendiri. Biasanya ada kodifikasinya di dalam Al-Quran, ada tandanya bahwa ini ayat sajadah. Ya, surat Al-A'raf 206, Ar-Ra'du 15, An-Nahl 49, 50, Al-Isra, ada surat Maryam, ada surat Al-Hajj, surat Al-Furqan, An-Naml, surat As-Sajadah sendiri, kemudian surat Fusilat. Yaitu di ayat-ayatnya ada ayat sajadah. Dilakukan oleh yang sedang membaca Al-Quran di luar sholat, ataupun Al-Quran yang dibaca di dalam sholat, ataupun orang yang mendengar. Kita nggak baca. Kita nggak baca Al-Quran, tapi kita mendengar dan kita paham bahwa yang dibaca itu adalah ayat sajadah, maka disunahkan kita untuk sujud. Maka
Sujud tilawah ini menjadi sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 81. Idza qara'a ibnu Adam as-sajada fasajada tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu, wa fi riwayatin Abi Kurabin ya waili umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falinnar. Apabila anak Adam membaca ayat sajadah kemudian ia sujud, maka setan akan menjauh sambil menangis dan berkata, wahai celakalah aku. Dalam riwayat Abu Kurab, celakalah aku ini, anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia bersujud, maka ia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud tetapi aku menolak, maka aku mendapatkan neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Hukum sujud tilawah ini sunnah muakkadah. Inilah riwayat atau pendapat mayoritas atau jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laitsi, Ahmad, Ishaq, As-Saur, Abu Daud dan Ibnu Hazm. Karena pernah juga Rasulullah SAW ketika mendengar bacaan sahabat Zaid bin Sabit, ya, membaca surat An-Najm ayat 62. Ya, Rasulullah mendengar Zaid bin Sabit membaca surat An-Najm ayat 62, Rasulullah tidak sujud. Padahal itu apa? Ayat sajadah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, atau Imam Hambal, nomor hadis 20.609. Ini dinilai sahih. Berarti hukumnya sunnah, ya, sunnah. Tapi sebaiknya kita sujud ketika membaca sendiri atau di dalam sholat. Maka kalau sholat tidak sujud ketika melewati ayat sajadah juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak sujud tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Tapi sebaiknya sujud berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 81 tadi. Ini juga dilakukan satu kali, ya, satu kali. Kemudian bacaan sujud tilawah itu ya subhana rabbiyal a'la. Nanti berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 771 baru ada bacaan yang biasa kita hafalkan itu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ah wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaan sujud tilawah. Berarti sama dengan ketika baca Quran. Iya, enggak beda. Oh ya sama. Karena tadi sujud tilawah terkait dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang sedang tilawah di dalam ataupun di luar sholat, ya, atau orang yang mendengarkan bacaan tersebut. Ada 3 situasi itu bacaannya seperti ini. Kalau panjang nggak hafal-hafal yaitu subhana rabbiyal a'la, selesai. Justru ini malah yang ditarjih itu, pokoknya baca montasud, pokoknya asal sujud tuh bacanya itu subhana rabbil a'la gitu aja. Ya, mau sujud sahwi, mau sujud tilawah bacanya itu. Ya, kalau mau menghafal yang lebih panjang sujud tilawah yaitu hadis riwayat Muslim nomor 771. Sajada wajhiya lillazi khalaqa wa sawwarahu wa saqqa sam'ah wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ada juga
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 579, kemudian Al-Imam Ibnu Majah nomor 1053. Ini cukup panjang. Allahumma ktub li biha indak ajron wa da'anni biha wizron waj'alha li indaka zuhron wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ya Allah, dengan sujud ini catatlah untukku pahala di sisimu, hapuslah dosa dariku, jadikanlah sujud ini sebagai simpananku di sisimu, terimalah sujudku ini sebagaimana engkau telah menerima sujudnya hambamu Dawud. Tuh. Ini sujud tilawah, itu dibaca sujudnya 1 kali. Untuk sujud tilawah ini ya tidak perlu takbir kalau di luar sholat. Ya, kalau di dalam sholat yaitu memang ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan takbir, Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar kalau di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sholat ya sebaiknya dibaca takbir. Kenapa? Karena itu intikal, berubah ya, untuk tanda selesai. Selesai sujud itu, mulai sujud dan selesai sujud. Kemudian yang terakhir ya, sujud syukur. Sujud syukur ini hubungannya dengan nikmat yang Allah berikan, tapi nikmatnya itu yang spektakuler gitu ya. Benar nggak spektakuler ya? Ya, luar biasa. Lalu luar biasa. Nikmatnya itu nikmat yang kita merasa bahwa itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dibebaskan atau dihindarkan oleh Allah dari musibah. Maaf, misalnya rombongan satu mobil gelinding ke jurang, semuanya tidak ada yang selamat, kok alhamdulillah kita selamat. Itu kan kita dapat nikmat besar. Nah, maka disunahkan untuk sujud syukur. Ya. Sujud syukur. Ya kan? Nah, sujud syukur itu ya tidak harus punya wudu. Enggak usah tak wudu dhisik gitu kan. Tidak harus menghadap kiblat karena ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, bukan sujud sholat. Gitu ya. Berarti sak madep-madepe gitu ya. Dimanapun kita menghadap ya sujud aja syukur gitu. Misalkan pemain bola siapa itu namanya ya kan, habis gol gitu ya, dimana dia nggak nyari-nyari kiblat itu, langsung sujud gitu aja. Seneng kan dia kan mendapatkan gol kan, nanti kan dapat bonus kalau yang ngegol ya para pelatihnya dapat bonus. Itu nikmat yang besar, puas gitu, kepuasan, nikmat yang besar. Tapi tidak disunahkan untuk sujud syukur apabila nikmat itu kontinu gitu. Ya setiap gajian sujud syukur itu tidak disunahkan. Ya memang udah rutin gitu. Gitu. Atau habis makan itu kan nikmat, ya Allah saya udah dapat nikmat untuk sujud syukur. Kalau udah rutin itu tidak perlu. Itu makanya ini untuk khususan hal-hal yang memang kita itu apa ya, Allah bebaskan dari musibah atau kita mendapatkan nikmat yang besar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah ya, dari sahabat Abu Bakrah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bih kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau diberitahu tentang hal itu, berita tentang hal yang menggembirakan, maka beliau sujud ya dalam rangka syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ini juga dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, kisahnya panjang ini. Ka'ab bin Malik itu dulu nggak ikut perang. Ya, nggak ikut perang, kemudian dihajar oleh Rasulullah, diboikot selama ya 2 atau 3 bulan. Ya, 2 bulan. Dihajar itu, ditahzir oleh Rasulullah, tidak dijawab salamnya, sahabat yang lain tidak boleh mengucapkan salam sama dia sebagai pelajaran karena nggak ikut perang. Ka'ab bin Malik, dan itu menangis setiap hari,
sedih, nyesel, ya berbulan-bulan menangis, bertaubat kepada Allah, kemudian seseorang mengatakan kepada Ka'ab bahwa Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik, kemudian Ka'ab bin Malik sujud syukur. Diterima taubat itu kan lebih-lebih dari mendapat apa? Nikmat dunia serta seisinya. Ini Ka'ab bin Malik ini kan hebat. Hebatnya apa? Taubatnya diterima itu dikasih tahu ke dia gitu loh. Pak Mukadi, ada yang ngasih tahu nggak taubatnya Pak Mukadi diterima apa enggak? Belum kan? Nah maka ada yang ngasih tahu tentang berita gembira ini merupakan nikmat, sehingga Ka'ab bin Malik bersyukur kepada Allah dengan sujud syukur. Nah ketika seorang sahabat telah melakukan sebuah perbuatan terkait sujud ini, maka ini menjadi sunnah. Ya, apalagi Rasulullah juga pernah melakukannya. Kemudian sunnahnya itu agak lama. Ya karena biar kretek gitu ya. Di dalam hati itu benar-benar ya Allah, ya syukurnya itu mandes gitu lah ya. Apa yang dibaca ini ada di dalam surat apa ya, lupa saya. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya, ini hadis bacaan sujud syukur. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu dari Yaman. Kitabnya Nailul Autor masalahnya. Nailul Autor Asy-Syaukani itu doanya gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadakas shalihin. Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku cara untuk mensyukuri nikmat-Mu kepadaku yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada anak-anakku, dan tunjukkanlah aku kepada amal-amal sholih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang di antara hamba-hambamu ya, yang solih-solih itu. Nah ini sujud syukur ini tidak terkait dengan sholat, maka kapan saja, di mana saja, seketika itu ya, maka bisa kita amalkan. Itu saja yang bisa kita bahas. Mungkin kita panjang luaskan dalam diskusi. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya, sujud-sujud yang ada di dalam Islam ini ya. Sujud apa tadi? Sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bacaannya kalau nggak bisa ya subhana rabbiyal a'la, itu aja udah. Ya, sujud apa saja itu bacaannya. Itu ya, itu yang ditarjih. Yang ditarjih diambil pendapat subhana rabbiyal a'la. Jadi jangan tanya lagi, oh, sujud ini mau coba, itu subhana rabbiyal a'la, udah. Itu. Ya terkait sebelum dan setelah sholat itu hanya apa namanya, memang Rasulullah mempraktekkan seperti itu. Maka kata Profesor Hasbi, dia bilang kalau yang ada terkait dengan contoh dari Rasulullah ya jangan cari contoh yang lain. Kalau tidak ada mengikat dari Rasulullah ya silahkan, seperti sujud syukur itu tidak mengikat. Jadi ketika mendapatkan nikmat yaitu apa saja ya silahkan monggo. Kita ukur sendiri nikmat ini besar atau kecil atau sedang itu ya. Maka kita sujud syukur. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.